Cerita ini bermula dengan Tuan James, seorang pengembala yang memiliki banyak domba. Setiap hari, pengembala selalu membawa dombanya ke atas bukit untuk diberi makan. Domba-dombanya besar dan sehat, tetapi ada satu domba yang lebih kecil di antara domba-domba yang lainnya. Sebut saja namanya Kimi. Itulah yang menjadi alasan mengapa Kimi dikucilkan. Segerombol domba selalu mengucilkan Kimi, dan itulah mengapa Kimi setiap hari selalu menyendiri. Tidak pernah ada yang menghampirinya untuk bermain. Pada suatu hari, sang pengembala tersebut membawa domba-dombanya ke bukit tempat ia biasa memberi makan rumput. Ia memilih untuk duduk bersandar di pohon tempat biasanya berteduh. Seperti biasa, Kimi selalu menyendiri. Ia makan rumput dan jauh dari teman-teman lainnya. Saat domba-domba sedang memakan rumput, sang pengembala berdiri untuk mengumpulkan para domba agar mereka cepat menyelesaikannya dan segera kembali ke gudang. Akan tetapi, ketika ingin berdiri, ia merasa sangat pusing dan jatuh pingsan. Kimi yang melihat Tuan James pingsan langsung berlari ke arah Tuan James. Teman-teman, teman-teman. Soraknya seolah memberitahu teman yang lain bahwa Tuan James telah jatuh. Namun, temannya yang sedang asik mengunyah lebih memilih untuk tidak memperdulikan Kimi. Kimi yang sudah lelah memanggil para temannya, ia berinisiatif untuk kembali ke rumah dan memanggil Nyonya Sisi, istri Tuan James atau tak lain sang pengembala. Kimi berlari sekencang mungkin hingga ia sampai di rumah. Sesampainya di depan rumah, Kimi berteriak. Nyonya Sisi, Nyonya Sisi. Nyonya Sisi yang mendengar kebisingan di depan rumah dengan cepat ia bergegas keluar rumah. Rupanya kebisingan itu berasal dari Kimi, domba ternak milik suaminya. Ketika Nyonya Sisi sudah berada di depan rumah, dia sangat terkejut melihat Kimi yang sedang berteriak di sana. Dengan cepat Kimi menarik ujung gaun milik Nyonya Sisi seolah ingin mengajak Nyonya Sisi pergi ke bukit. Ada apa, Kimi? Tanya Nyonya Sisi. Nyonya Sisi, Tuan James jatuh pingsan di atas bukit. Mendengar hal itu, Nyonya Sisi bergegas dan langsung ke atas bukit untuk melihat kondisi Tuan James. Saat tiba di atas bukit, Nyonya Sisi terkejut melihat kondisi Tuan James. Tuan James tergeletak di tanah tidak berdaya. Tuan James. Nyonya Sisi segera mengecek kondisi Tuan James dengan mengguncangkan anggota tubuh Tuan James. Bagaimana keadaan Tuan James? Tanya Kimi. Tuan James pingsan karena dia lelah, Kimi. Bantu saya membawa Tuan James ke rumah ya. Sisi berusaha menenangkan Kimi. Ia tahu betul bahwa Kimi panik karena kondisi Tuan James yang seperti itu. Setelah 1 jam berlalu, Tuan James akhirnya sadar dari pingsannya. Nyonya Sisi pun menanyakan keadaan Tuan James. Tuan James, bagaimana keadaanmu? Dengan lemas, Tuan James pun menjawab. Saya tidak apa-apa, Sisi. Saya hanya kelelahan. Kamu tidak perlu khawatir. Kemudian Nyonya Sisi membawakan secangkir teh hangat favorit Tuan James. Terima kasih, Sisi. Tuan James pun meminum secangkir teh hangat dengan perasaan bahagia. Ia bersyukur mempunyai Nyonya Sisi yang begitu perhatian. Kimi adalah satu-satunya domba yang peduli dengan Anda, Tuan James. Ia bergegas menghampiri saya saat kau jatuh pingsan. Kimi mempunyai hati yang tulus. Setelah mendengar itu, hati Tuan James terharu. Hanya Kimi. Saat itu saya sedang membawa domba-domba untuk berjalan-jalan di atas bukit. Tuan James heran. Betul, Tuan James. Hanya Kimi yang peduli atas keadaanmu saat itu. Domba yang lain fokus makan dan langsung kembali ke kandang.
Besoknya, Tuan James melakukan kebiasaannya seperti biasa, bangun pagi dan langsung memberi makan domba-domba. Ia melihat Kimi sendiri seperti biasanya, sedangkan yang lain bermain bersama. Tuan James merasa sedih. Bagaimana ia baru tersadar bahwa ada domba yang terkucilkan? Selamat pagi domba-dombaku. Ucap Tuan James sembari mengumpulkan semua domba. Selamat pagi, Mbak. Tahukah kalian bahwa kita di dunia ini satu sama lain ialah saudara, ibarat seekor semut yang ketika mengalami kesusahan, datanglah semut lainnya untuk saling membantu. Sama halnya dengan kita harus saling membantu satu sama lain. Kimi telah membantu saya saat saya jatuh pingsan di atas bukit hari lalu. Kimi sudah melakukan hal yang luar biasa. Hal itu sudah cukup menunjukkan bagaimana sifat Kimi. Saya harap kita semua dapat meneladani kebaikannya. Setelah itu, semua domba tersadar bahwa selama ini yang mereka lakukan terhadap Kimi adalah hal yang tidak terpuji. Mereka satu persatu meminta maaf kepada Kimi. Hingga akhirnya, kini semua domba bersahabat baik, bermain bersama bahagia selamanya.